London, 29 September tahun 1888. Malam yang pekat menyelimuti distrik Whitechapel. Kabut tipis menggantung di udara, menambah suram suasana jalanan yang sudah sepi sejak fajar turun. Disinilah, di jantung distrik miskin yang penuh kelam dan nestapa, seorang wanita berdiri di bawah cahaya redup lampu gas. Namanya Elizabeth Stride, seorang wanita imigran asal Swedia yang telah bertahun-tahun tinggal di Inggris, bekerja serabutan, hidup dari hari ke hari. Ia bukan wanita bangsawan, bukan pula tokoh penting. Namun malam itu, nasibnya akan terukir dalam sejarah sebagai satu dari korban terkenal Jack the Ripper. Namun dengan sebuah perbedaan besar, ia adalah satu-satunya yang diyakini berhasil selamat dari tangan sang pembunuh berdarah dingin. Elizabeth lahir pada tahun 1843 dengan nama Elizabeth Gustafsdotter. Ia pindah ke Inggris dan menikah dengan seorang pekerja bernama John Stride. Namun hubungan mereka tak langgeng. Elizabeth kemudian hidup sendiri, bekerja sebagai pelayan, pencuci pakaian, dan kadang menjual tubuhnya di jalanan gelap Whitechapel demi sesuap roti. Ia dikenal oleh banyak orang sebagai Liz, wanita yang pendiam namun murah senyum. Hidupnya keras, tapi ia masih mencoba tetap tegar di tengah kekacauan kota London akhir abad ke-19, di mana kemiskinan, kejahatan, dan penyakit menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, malam tanggal 29 September tahun 1888 akan mengubah hidupnya selamanya. Sekitar jam 18:30 malam, Elizabeth terlihat oleh beberapa saksi sedang berjalan di sekitar Berners Street. Ia berbincang dengan seorang pria bertopi bowler. Wajahnya tak dikenali, tapi kesaksian beberapa orang menyebut pria itu berpakaian rapi dan sopan. Beberapa jam kemudian, sekitar jam 23:45, seorang warga bernama Israel Schwartz melihat Elizabeth didorong ke tanah oleh seorang pria di depan halaman Datfield Yard, tempat yang gelap dan sepi. Schwartz merasa curiga, tapi tidak berani campur tangan. Ia melihat pria lain berdiri di dekat situ, merokok, namun tak jelas apakah pria itu terlibat. Yang tak diketahui oleh Schwartz waktu itu adalah bahwa ia kemungkinan besar menyaksikan detik-detik awal serangan Jack the Ripper terhadap Elizabeth Stride. Sekitar jam 12:45 dini hari, Louis D.M. Scott, seorang pengemudi kereta yang bekerja di klub Yahudi Internasional, memasuki halaman Datfield Yard dengan kereta kudanya. Saat kuda itu berhenti mendadak, ia turun dan melihat sosok tubuh seorang wanita tergeletak di tanah. Itu adalah Elizabeth Stride. Tubuhnya masih hangat, lehernya telah disayat, tapi tidak separah korban Jack the Ripper lainnya. Tak ada luka mutilasi seperti biasanya. Hanya satu sayatan di leher, masih berdarah, masih segar. Polisi kemudian menyimpulkan bahwa sang pembunuh kemungkinan besar terganggu oleh kedatangan D.M. Scott dan melarikan diri sebelum sempat menyelesaikan ritual mengerikannya. Itulah mengapa Elizabeth Stride disebut sebagai korban yang gagal dibunuh sepenuhnya. Namun, apakah dia benar-benar mati? Dalam tahun-tahun setelah insiden itu, muncul teori konspirasi dari sejumlah sejarawan alternatif. Mereka mengklaim bahwa wanita yang ditemukan oleh D.M. Scott bukanlah Elizabeth Stride yang asli, melainkan seseorang yang menyamar dengannya, atau bahkan wanita yang identitasnya salah dikenali. Salah satu teori paling mencengangkan datang dari sebuah buku berjudul The Ripper Code yang diterbitkan pada ke-1999. Di dalamnya tertulis kesaksian rahasia dari seorang wanita bernama Anna Gustafsdotter yang mengaku sebagai adik kandung Elizabeth. Dalam surat-surat yang ditemukan, Anna menulis, "Kakakku tak pernah mati
Di Whitechapel malam itu, ia kembali ke Swedia 2 tahun kemudian, penuh luka dan trauma, tapi hidup. Ia bercerita padaku bagaimana ia melarikan diri dari pembunuh itu. Meskipun tak semua sejarawan percaya dengan surat tersebut, namun beberapa peneliti mulai menemukan fakta mencurigakan, seperti catatan kematian yang ambigu, serta tubuh yang dikuburkan tanpa identifikasi resmi. Dalam pengakuannya, yang diklaim berasal dari Elizabeth sendiri, dalam surat-surat tersebut, sang wanita menulis, ia tidak terlihat gila. Ia sangat tenang, berpakaian rapi. Ia mendekatiku di jalan, menawarkan koin perak, tapi ada sesuatu yang dingin di matanya. Saat aku menolaknya dan mencoba pergi, ia menarikku ke halaman gelap itu. Tangannya dingin seperti batu. Lalu, aku merasakan pisau menggores kulitku. Tapi sebelum ia bisa menancapkan lebih dalam, aku mendengar suara langkah kuda. Ia panik. Ia melarikan diri, meninggalkanku berdarah tapi masih hidup. Aku tidak tahu siapa dia, tapi wajahnya aku masih melihatnya dalam mimpi-mimpiku. Bila teori ini benar, maka Elizabeth berhasil kabur setelah diselamatkan oleh warga yang datang. Meskipun dianggap tewas, ia kemudian dirawat diam-diam oleh kelompok tertentu. Mungkin gereja, atau bahkan organisasi rahasia, lalu menyamar dan kembali ke negara asalnya untuk menghindari perhatian. Beberapa laporan dari Swedia pada tahun 1890, Anne menyebutkan seorang wanita asing yang tinggal di Uppsala, hidup menyendiri dan enggan berbicara tentang masa lalunya. Ia mengalami luka di leher dan sulit berbicara, seolah pita suaranya pernah rusak. Kematian wanita itu tercatat pada tahun ke-1913. Di batu nisannya hanya tertulis E.S., wanita dari bayangan. Jack the Ripper tidak pernah tertangkap. Ada puluhan teori yang menyebut ia seorang dokter, bangsawan, atau bahkan anggota keluarga kerajaan. Namun satu hal yang pasti, ia adalah sosok yang penuh perhitungan, mampu menghilang begitu saja, meninggalkan korban yang mengenaskan, dan rasa takut yang tak pernah padam. Namun, jika benar Elizabeth Stride berhasil lolos, maka ia adalah satu-satunya yang pernah melihat wajah sang pembunuh dan hidup untuk menceritakannya. Itulah yang membuat kisah ini begitu mengguncang. Dan mengapa pemerintah serta media saat itu mungkin menutupi kebenaran demi menjaga ketenangan publik. Apakah Elizabeth Stride benar-benar selamat dari Jack the Ripper, ataukah ia hanya satu dari sekian korban yang bernasib tragis di malam penuh darah itu? Tak ada yang tahu pasti. Namun jika surat-surat yang diklaim milik adiknya benar adanya, maka kisah ini adalah satu-satunya harapan kecil dari tragedi besar, bahwa bahkan di tengah kegelapan paling dalam, seseorang pernah berhasil melawan maut dan selamat dari tangan iblis berjubah manusia. Jack the Ripper adalah legenda, tapi Elizabeth Stride adalah kisah nyata. Dan dalam sejarah kelam Whitechapel, ia berdiri sebagai satu suara yang nyaris padam, namun tetap menggema hingga kini. Aku melihat wajahnya. Aku masih hidup. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.